Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kedudukan titik terhadap lingkaran yang beranggotakan Putra Rendi Irsyad Hakim, Nikola Saputra, dan Nazwa Rizkiana Julia. Kepada Nazwa dipersilahkan untuk mempresentasikan. Oke, baik, terima kasih Randy. Yang pertama, sebelum kita ke bentuk-bentuk, kita juga harus mengetahui nih tentang titik pusat dan juga jari-jari lingkaran. Titik pusat merupakan suatu titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Oleh karena itu, koordinat titik pusat adalah 0,0. Lalu kita lanjut juga ke jari-jari lingkaran, yaitu garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada garis lengkung lingkaran. Yang pertama, nah kita sekarang lanjut ke bentuk-bentuk nih. Yang pertama ada titik di dalam lingkaran. Titik dalam lingkaran juga memiliki 3 rumus, yaitu yang pertama ada titik pusat yang 0,0, yaitu jika x kuadrat plus y kuadrat kurang dari r kuadrat, maka Q x1 y1 terletak di dalam lingkaran seperti lingkaran berikut. Yang kedua, titik pusat AB. Jika x kurang a kuadrat plus y dikurang b kuadrat kurang dari r kuadrat, maka Q x1 y1 terletak di dalam lingkaran seperti lingkaran berikut. Selanjutnya kita ke bentuk umum. Jika x kuadrat plus y kuadrat ditambah ax ditambah bx, by ditambah c kurang dari 0, maka Q x1 y1 terletak di dalam lingkaran seperti lingkaran berikut. Selanjutnya kepada Randy dipersilakan. Titik tepat pada lingkaran titik pusat. Jika x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan r pangkat 2, maka Q x1 y1 terletak di tepat pada lingkaran. Jika x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, maka Q x1 y1 terletak tepat pada lingkaran. Jika x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, maka Q x1 y1 terletak tepat pada lingkaran. Yang ketiga, titik di luar lingkaran. Jika x kuadrat plus y kuadrat lebih besar dari r kuadrat, maka Q x1 y1 terletak di luar lingkaran. Jika x min a kuadrat plus y min b kuadrat lebih besar dari r kuadrat, maka Q x1 y1 terletak di luar lingkaran. Jika x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c lebih besar dari 0, maka Q x1 y1 terletak di luar lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Pada contoh soal yang pertama, dalam soal tertulis tentukan kedudukan titik 2,4 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 36. Untuk mengetahui kedudukan titik tersebut, kita hanya perlu mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan. X-nya kita ganti menjadi 2, dan y-nya kita ganti jadi 4. Menjadi 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 36. 2 kuadrat sama dengan 4, ditambah 4 kuadrat sama dengan 16, sama dengan 36. 4 ditambah 16 sama dengan 20. Nah, karena 20 ini lebih kecil daripada 36, maka tandanya kurang dari. Jika tanda kurang dari, artinya titik berada di dalam lingkaran.
maka titik 2,4 berada di dalam lingkaran. Kemudian pada soal kedua, tentukan kedudukan titik 4,7 pada lingkaran dengan persamaan X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, seperti soal sebelumnya, titik tersebut tinggal kita substitusikan terhadap persamaan berikut. Menjadi X-nya kita ganti menjadi 4, sedangkan Y-nya kita ganti menjadi 7. Menjadi 4 dikurang 3 kuadrat ditambah 7 dikurang 2 kuadrat sama dengan 16. 4 dikurang 3 sama dengan 1, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 16. 1 kuadrat sama dengan 1, 5 kuadrat sama dengan 25. 1 ditambah 25 sama dengan 16. 1 ditambah 25 sama dengan 26. Karena 26 lebih besar dari 16, maka tandanya berubah menjadi lebih dari. Jika tanda lebih dari, artinya titik berada di luar lingkaran. Maka titik 4,7. Contoh soal ketiga. Tentukan posisi titik-titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 0. Dengan titik A sama dengan 0,0, titik B 2,1, dan titik C 3,-2. Seperti pada soal-soal sebelumnya, titik-titik tersebut tinggal kita substitusikan terhadap persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 0. Pada titik A, 0,0, X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 0. Maka 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 8 dikali 0. 0 kuadrat sama dengan 0, 6 dikali 0 sama dengan 0, 8 dikali 0 sama dengan 0. Maka hasilnya 0 sama dengan 0. Jadi titik tersebut atau titik A 0,0 terletak pada lingkaran tersebut. Kemudian pada titik kedua atau titik B 2,1. X-nya kita ubah menjadi 2 dan Y kita ubah menjadi 1. Mohon maaf, itu bukan 2 tapi 2 pangkat 2. Dan itu bukan 12 tapi 1 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 6 dikali 2 ditambah 8 dikali 1. 2 pangkat 2 4 ditambah 1 pangkat 2 itu 1 dikurang 6 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 8 dikali 1 sama dengan 8. Jadi 4 ditambah 1 dikurang 12 ditambah 8 sama dengan 1. Karena 1 lebih dari 0, maka titik B 2,1 terletak di luar lingkaran. Kemudian pada titik C 3,-2. X-nya kita ubah menjadi 3 dan Y-nya kita ubah menjadi -2. Itu mohon maaf bukan 32 tapi 3 pangkat 2 dan itu bukan -2 dikali 2 tetapi -2 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 ditambah -2 di pangkat 2 dikurang 6 dikali 3 ditambah 8 dikali -2. 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah -2 kuadrat sama dengan 4 dikurang 6 dikali 3 sama dengan 18 ditambah 8 dikali -2 sama dengan 16. Jadi 9 ditambah 4 dikurang 18 dikurang 16 sama dengan -21. Karena -21 kurang dari 0, maka titik C 3,-2 terletak di dalam lingkaran tersebut. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.